Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah bersama-sama dalam kesempatan yang mulia ini, kesempatan Jum'ah ini, kita meningkatkan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini dicatat oleh Allah bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kitab yakni Mukasyafatul Qulub. Kitab ini disusun oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab ini diterangkan tentang Nabiullah Musa alaihissalam yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, seluruh perintah-perintahmu telah aku kerjakan, amal kebajikan ibadah yang kau berikan kepadaku, yang kau perintahkan kepadaku telah aku laksanakan. Kira-kira dari sekian amal ibadah mana yang paling kau cintai ya Allah, mana yang paling kau sukai? Apakah sholatku ya Allah? Dijawab oleh Allah, sholat untuk dirimu sendiri, karena dengan sholat maka engkau terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah puasaku ya Allah? Puasa juga untuk dirimu sendiri, karena dengan puasa maka engkau bisa menahan hawa nafsumu. Apa zikirku ya Allah? Zikir juga untuk dirimu sendiri, karena dengan berzikir maka engkau jauh lebih tenang, hatimu lebih tenang. Lalu apa ya Allah? Kalau sholat bukan, puasa bukan, zikir bukan, lalu apa yang paling kau suka dari amal kebaikan, ibadah yang telah kulaksanakan? Dijawab oleh Allah, saat ada orang-orang di sekitarmu membutuhkan uluran tanganmu, engkau bersedekah, maka itulah yang paling aku suka, yang paling aku cintai. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa kepekaan sosial, berbagi kepada sesama menjadi salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah yang pertama, mari kita memperbanyak sedekah, memperbanyak berbagi kepada sesama, terutama bagi yang membutuhkan, karena ini adalah bagian dari salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin, salah satu ciri orang yang sangat dicintai oleh Allah
Dan ini termasuk golongan orang-orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik adalah memberikan sebagian rezeki dari yang ia punya untuk berinfak pada saat dia punya maupun pada saat dia dalam keadaan susah. Kalau orang punya sedekah, infak itu biasa karena punya kelebihan harta. Tapi kalau ada orang susah, dia hanya punya sedikit harta tapi mau berbagi, maka ini adalah orang yang sangat luar biasa. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah Rasulullah pernah menyampaikan bahwa orang yang gemar sedekah, orang yang gemar berinfak, harta tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasat shadaqatun mim malin, sedekah itu kata Nabi tidak akan mengurangi harta. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita keluarkan baik berupa infak, sedekah atau perbuatan-perbuatan lain, hal ini menunjukkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini la azidannakum, maka akan ditambahi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib namanya zakat, yang sunnah namanya infak. Di bulan Ramadan ini di akhir nanti kita pasti akan berbondong-bondong mengeluarkan zakat, dan itu lumayan, sangat lumayan, sangat luar biasa untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Sedangkan infak, kita tidak perlu menunggu waktu yang tepat, kapanpun, dimanapun kita berada, kita bisa melakukan, mengeluarkan sebagian harta yang kita punya. Selanjutnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak punya harta yang cukup untuk bersedekah? Apakah harus dengan harta jamaah? Sedekah itu tidak harus dengan harta, bisa dengan amalan kebaikan yang itu bisa membuat orang lain senang. Bahkan Rasulullah menyebut senyum kita yang kemudian bisa membuat orang lain senang, orang lain gembira, maka senyum yang kita punya, yang kita berikan bagian dari sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekatun. Senyummu kepada saudara-saudaramu, bagimu itu adalah sedekah. Maka jamaah, di hadapan orang siapapun sebisa mungkin kita tersenyum, dan itu pasti akan menggembirakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kelima jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah bulan Ramadan, bulan yang mulia. Rasulullah pernah bersabda bahwa tempat atau waktu yang paling utama untuk melakukan, memperbanyak sedekah adalah di bulan Ramadan. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan di bulan Ramadan. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin pernah mengemukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling banyak bersedekah di bulan Ramadan, sampai-sampai sebagian besar harta beliau dihabiskan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Mumpung kita ketemu dengan bulan yang mulia, mari kita banyak berbagi dengan sesama. Insya Allah itu menjadi bagian terbaik dari amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, di samping ibadah-ibadah yang lain. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.